Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ardiansyah dengan NIM S1S1220399. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengenalan pola untuk tugas 6 ya kalau tidak salah. Kemudian untuk materi yang akan saya jelaskan, di sini saya sudah buka. Ada penggunaan clustering untuk image segmentation, kemudian ada penggunaan clustering untuk pra-pengolahan atau pre-processing, kemudian yang ketiga itu ada penggunaan clustering untuk semi-supervised learning, dan yang terakhir ada DB-scan. Oke, yang pertama ini penggunaan clustering untuk image segmentation ini kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya di kelas. Dan kita juga sudah melakukan praktik terhadap citra ladybug ya, yang ini. Sekarang saya diberi tugas untuk melakukan image segmentation menggunakan clustering terhadap citra satelit dari daerah tempat tinggal saya ya. Oke. Pertama mungkin saya coba cek dulu citranya. Kalau saya di sini pakainya Google Earth Pro. Kita pakai yang versi webnya saja. Oke, kita tunggu. Nanti di sini kita akan jelajahi Earth. Kalau kita cari, nah ini kan sudah terbuka ya. Daerah saya di Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini citra satelitnya. Untuk rumah saya itu ada di mana ya? Pertama mungkin saya munculkan dulu nama-nama daerahnya ya. Oke, di sini. Nah, di sini rumah saya nih. Di dekat kantor inspektorat. Oke. Nah, ini rumah saya. Nah, untuk menghilangkan tulisan-tulisan ini yang kemungkinan akan mengganggu pada saat kita melakukan segmentasi, kita bisa ke lapisan lalu klik bersih. Nah, jika sudah bersih, kita pakai extension, kita pakai full screen seperti ini. Nah, ini sudah enak untuk kita lakukan entah kita save gambarnya atau kita lakukan screenshot seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Bisa juga kalau kita mau lebih luas, bisa kita mundurkan seperti ini. Atau mau lebih jauh lagi boleh, sampai terlihat lautannya. Oke, jika sudah, kita sudah dapatkan versi citranya, citra satelitnya, kita kembali ke sini. Nah, di sini sudah disediakan kode, tapi ini kode untuk citra ladybug ya, tapi prosesnya sama saja. Nah, di sini saya sudah buka VS Code saya. Langsung saja kita buat kodenya. Yang pertama kita akan mengimport semua library yang akan dibutuhkan. Oke, jadi yang pertama kita import NumPy dulu. SNP apa ini? Keluar ini. Oh, ini salah. Oke, kita import numpy as
np. Ini ada yang salah, ini harusnya pakai kernel. Nah ini. Oke, lalu ada import matplotlib.pplot as_plt. Lalu ada from skalen, kita import Kaminsnya .cluster import Kamins. Oke, dan yang terakhir saya akan pakai pil ya, from pil import image. Oke, jalankan. Oke, sudah berhasil. Oke, di sini kita coba load gambarnya. Mungkin pertama kita buat variabel dulu ya, image. Variabel image sama dengan image.open. Lalu kita masukkan path-nya atau nama filenya yaitu citra 1png. Lalu kita image sama dengan image kita coba ini dulu ya pertama. Di sini kita coba shape, apa bisa? Oh, ini belum bisa ya, karena tidak bisa digunakan fungsi shape di sini karena belum dalam NumPy dia. Jadi mungkin kalau sudah seperti ini, kita coba convert dulu dia ke RGB. Caranya image .convert RGB, lalu image np sama dengan image numpy gimana ya, salah ini image, ini dia harusnya np.array lalu dalamnya adalah image. Oke. Oh, ini kita harus enter dulu ya. Oke, lalu kita jalankan. Oke, berhasil. Kemudian kita coba lihat shape-nya. Image.shape. Oh, sorry, image np. Harus yang dalam bentuk NumPy ya. Ini berarti kita sudah dapatkan dengan
panjang 808, lebar 119 dengan 3 kernel, yaitu RGB atau red, green, blue. Oke, setelah kita sudah buat semua ini, kita akan buat fungsi untuk segmentasinya. Nah, namun sebelum kita buat fungsi untuk segmentasinya, kita harus lihat di sini. Di sini dia coba untuk lakukan reshape dulu. Reshape ukuran gambarnya dengan parameter -1,3. Nah, berarti ini harus kita lakukan dulu sebelum kita lakukan segmentasi menggunakan K-means-nya. Oke, kita coba. Sini saya coba buat parameter misalnya variabel misalnya pixel. Kita panggil variabel image np dot reshape Nah, nilainya itu adalah -1,3. Seperti ini kan? Coba kita lihat. Oke. Lalu kita jalankan. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan buat fungsi segmentasinya. Nah, seperti pada ini, kalau di sini dia tidak buatkan dalam fungsi, dia buat langsung. Saya coba buat dalam fungsi seperti ini. Nah, di sini dengan fungsi segmentasi ini pertama kita akan panggil fungsi K-means yang sudah kita import sebelumnya. Nah, kemudian kita tetapkan nilai klasternya itu sebanyak K. Dan random state-nya itu 42. Kemudian kita jumlah n init-nya itu adalah 10. Untuk maksud dari ini semua, yang pertama ini penetapan jumlah klaster ya. Random state-nya ini supaya nanti kalau kita running itu pembagiannya itu atau pengacakannya itu tetap, sehingga tidak hasil yang diperoleh itu tidak berubah-ubah. Kemudian untuk n init ini untuk initnya ini dia untuk menetapkan inisialisasi atau nilai berapa kali K-means-nya ini akan dijalankan dengan menetapkan nilai centroid yang berbeda-beda. Jadi kalau nilainya 10 berarti K-means ini akan 10 kali melakukan inisialisasi centroid yang berbeda-beda, lalu nanti akan dilihat nilai yang paling baik, di mana akan dilihat nilai inersianya yang mana posisi jarak yang paling dekat dengan centroid itu yang paling baik. Nah, kemudian di labels ini kita lakukan fit predict ya, panggil fungsi fit predict untuk terhadap nilai pixel yang sudah kita reshape tadi. Dan yang terakhir kita buat fungsi segmented image, di mana dia akan melakukan cluster. Ini ada salah variabel ya, harusnya image np. Nah, oke. Nah, sekarang kan kita di bagian ini ya. Yang tadi kita sudah lakukan labels, di mana K-means-nya itu kita fit predict. Nah, fungsi fit predict ini sebenarnya gabungan dari fit dan predict ya. Dimana fit itu melatih dan predict ini untuk memprediksi dari nilai pixel-pixelnya. Kemudian untuk yang variable segmented image ini, kan kita panggil fungsi K-means nih, K-means cluster center. Center ini adalah centroid dari si citranya ya. Kan tadi kita sudah tetapkan centroidnya. Nah, nanti di sini
setiap nilai yang warnanya itu mirip-mirip dengan centroidnya, maka itu akan disamakan warnanya dengan warna centroidnya, lalu akan di reset, dimana dikembalikan dari yang awalnya 2 dimensi, kan tadi ini 2 dimensi nih, dibuat kembali menjadi 3 dimensi supaya bisa ditampilkan dalam gambar. Lalu di sini juga akan dibuat ke unit 8, di mana nilainya itu dari 0 sampai 255 untuk bisa direpresentasikan dalam gambar lagi. Lalu terakhir akan di return nilai segmented image-nya. Nah, ini sudah selesai. Dan terakhir kita tinggal panggil fungsinya dan kita visualisasi. Oke, di sini sudah ada visualisasinya. Untuk ini salah ya, image harusnya pixel. Nah, saya di sini pixel aja. Oke, yang pertama di visualisasi kita menetapkan nilai k-nya, karena di fungsi yang sudah kita buat tadi nilai k itu belum ada nilainya ya. Jadi kita harus tetapkan nilai k value-nya. Di sini ada 10, 8, 6, 4, 2. Ini untuk ukurannya. Kemudian kita akan tampilkan citra aslinya dulu. Nah, setelah nilai citra aslinya tampil, baru kita akan tampilkan nilai dengan citra-citra atau warna tertentu. Nah, di sini kan kita sudah tetapkan ada 10 warna, 8 warna, 6 warna, 4 warna, 2 warna. Nah, ini dipakai di sini, di perulangan untuk segmentasi untuk setiap nilai k value. Kan di sini ada 5 nilai nih. Berarti akan dicoba satu-satu dari 10, 8 sampai 2. Oke. Jadi caranya di sini nanti kita panggil fungsi yang sudah kita buat, yaitu fungsi segment image. Nah, ini nih. Kita kirim parameternya pixel. Oh, ini salah ini. Oh ya, kenapa salah? Pixel, kemudian nilai k-nya. Pixelnya ini tadi sudah didefinisikan di awal. Kemudian k-nya juga sudah ada nilainya. Oke. Nah, lalu nanti akan diinkremenkan di sini. Jadi akan dites satu-satu. Lalu terakhir akan di show. Kalau kita running ini lumayan lama. Kita tunggu saja.
Ini lama ya. Nah, ini sudah tampil. Ini adalah original image-nya. Lalu di sini adalah segmentasi dengan 10 warna. Bisa dilihat tidak berbeda jauh dengan yang original image-nya. Kemudian ini 8 warna, 6 warna, di sini 4 warna, dan terakhir ini 2 warna. Jadi ini proses untuk segmentasi citra satelit dari daerah saya. Jadi kurang lebih seperti ini tampilannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu materi using clustering for pre-processing. Oke, untuk materi ini adalah penggunaan clustering untuk pra-pengolahan. Jadi ternyata saya salah ya, materi berikutnya itu bukan using clustering for pre-processing, tapi using clustering for semi-supervised learning. Nah, jadi yang ini kita lewati karena kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke materi ini, yaitu using clustering for semi-supervised learning. Oke. Nah, di sini kasus lain dari penggunaan clustering itu adalah untuk pembelajaran semi-supervised. Jadi ketika kita memiliki banyak data yang tidak berlabel dan sangat sedikit data yang berlabel. Jadi di sini kita akan melatih model menggunakan regresi logistik ya, logistic regression, dengan sampel data itu 50 data berlabel dari dataset digit ya. Oke, kita langsung coba praktekkan kodenya. Nah, di sini berhubung kode saya itu pada pertemuan sebelumnya itu ada di Google Colab, jadi saya sudah buka Google Colab saya. Nah, tapi kan di sini itu mana ya? Nah, materi ini masih ada hubungannya dengan kode-kode sebelumnya, jadi saya harus running ulang dulu kode-kode yang sebelumnya supaya tidak terjadi error. Nah, langsung saja. Yang pertama di sini kita akan definisikan dulu labelnya 50 dengan nilai 50. Nah, kemudian kita akan panggil fungsi logistic regression yang sudah diimport pada kode di sini yang materi pre-processing. Kemudian kita lakukan pelatihan pada data latih dengan sebanyak in label, dan pada data X-nya, X-train dan Y-train-nya itu pada seluruh baris pada n label, kolom n label. Nah, kemudian terakhir dipanggil skornya berdasarkan X-test dan Y-test-nya. Di sini dia dapat 83%. Jadi kalau saya coba jalankan, di sini kan kita pakai label ini 50. Nah, di sini saya dapatnya 0,833, sama juga ya, 833, jadi 833. Oke, di sini jelas bahwa pengujian performa model pada set pengujian ini memiliki akurasi 83,3%. Seharusnya tidak mengejutkan, karena ini jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Nah, ketika kita melatih model pada seluruh set pelatihan. Beda kayak kita latih yang sudah terlabel dengan yang belum terlabel. Karena kita pakai set yang jauh lebih rendah daripada yang sebelumnya ya.
Kemudian kita lihat bagaimana kita bisa melakukan dengan yang lebih baik. Yang pertama, mari kita kelompokkan set pelatihan menjadi 50 klaster. Kemudian untuk setiap klaster itu kita akan temukan gambar yang paling dekat dengan pusatnya. Jadi kita akan menyebut gambar-gambar ini sebagai gambar representatif. Jadi nanti dari 50 cluster itu kita ambil yang mewakili ya, representasi dari gambar itu. Oke, kodenya seperti ini. Kita definisikan nilai clusternya 50. Kemudian untuk fungsi K-nya kita panggil sebanyak clusternya sebanyak K yang didefinisikan di atas. Lalu X digit ini dia akan kita transform dari nilai X-train-nya. Lalu representasi digits ini, nah di sini diambil sampai nilai representasinya ya, dimana dari X digit yang sudah ditransform, kemudian nanti akan dibuat dalam variabel X representative digit. Jadi nanti akan tampil 50 gambar yang merepresentasikan dari seluruh datanya tadi. Oke, kita coba jalankan di Google Colab. Sini K-nya 50. Kemudian di sini kita panggil ya K-means, fungsi K-means-nya. Sekarang kita coba plot hasil representasi gambarnya. Nah, seperti ini. Ini ada 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada 50 gambar yang menjadi representasi tiap klaster. Nah, dari data ini kalau kita lihat Y-train-nya, bisa dilihat sama. Sekarang tugas kita adalah bagaimana kita labeli. Kan di sini ada 50 nih, kita labeli manual. Jadi di sini kan 925. Nah, ini saya coba ambil representasinya. Sorry. Lalu saya coba labeli. Nah, ini saya pakai di sini sebagai label. Oke, kita maunya 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke, nah sudah. Kita running. Oke. Materi selanjutnya di sini diminta kita untuk melihat 50 gambar representasi ini. Kemudian dari 50 gambar itu kita lihat lagi labelnya. Lalu kita akan labeli secara manual. Nah, yang kita lakukan tadi itu adalah kita labeli secara manual. Nah, sekarang kita memiliki dataset dengan hanya 50 data yang berlabel. Tapi ini alih-alih data acak yang masing-masing adalah gambar representasi dari klasternya. Jadi ini representasi dari tiap 50 klaster tadi ya. 50 klaster tadi kita ambil satu-satu. Jadi ada 50 gambar. Kan ada 50 klaster. Kita ambil satu-satu. 1, 1, 1 sampai 50 klasternya diambil satu gambar. Jadi ada 50 gambar yang mewakili 50 klaster. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi kodenya.
Setelah kita label secara manual seperti ini, kita lakukan lagi pelatihan dengan menggunakan data yang sudah kita labeli manual tadi. Oke. Nah, di sini kita dapat akurasinya itu naik jadi 91 kalau saya. Di sini di buku dibilang katanya dia naiknya itu 92. Nggak beda jauh, tapi ada kenaikan. Nah, di sini kita meningkatkan akurasi dari yang awalnya 83,3% sekarang menjadi 91,3%. Nah, meskipun kita hanya melatih pada 50 data. Nah, karena seringkali ketika kita latih sedikit data, katanya kalau kita kurang datanya, katanya itu model yang dihasilkan juga kurang maksimal. Tetapi ini bisa dilihat dengan data yang hanya 50 gambar, kita bisa dapat akurasi yang optimal, yaitu 91,3%. Nah, kemudian mungkin ini bisa menjadi langkah yang lebih jauh, di mana kita akan menyebarkan label ke semua data lain. Ini yang disebut dengan propagasi label. Nah, yang mana tadi? Nah, ini kan sini dikatakan bahwa kita sudah berhasil menaikkan akurasinya. Selanjutnya kita bisa membuat langkah yang lebih jauh lagi, di mana kita akan melabeli seluruhnya yang disebut dengan propagasi label atau label propagasi. Nah, caranya bagaimana? Karena tadi kita sudah mengambil 50 gambar dari 50 klaster. Artinya kan kita punya 4 berapa ya? Misalnya dalam satu klaster itu ada 10 gambar, kita sudah ambil satu sebagai representasinya, berarti sisa 9 gambar. 9 gambar ini kan yang belum berlabel. Lalu bagaimana caranya kita mau label? Caranya adalah labeli dengan representasinya tadi. Kalau misalnya yang diambil tadi representasi dari angka 9, berarti seluruhnya itu 9. Seperti itu namanya propagasi label. Nah, caranya gimana? Di sini dikatakan bahwa kodenya seperti ini. Dimana kita definisikan trendnya atau target dari labelnya itu. Kita buat variabel propagate, lalu kita hitung panjang dari extendnya, di mana lalu kita akan lakukan looping sebanyak klasternya ya, nilai k-nya. Kemudian kita akan labeli dia dengan representasi digitnya tadi yang kita sudah label manual. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Propagates. Nah, berikutnya kita akan lihat performa modelnya. Caranya sama seperti tadi, kita panggil fungsi logistic regression, lalu kita feed, kita latih. Cuman bedanya di sini kita pakai trend propagate yang kita sudah propagasi tadi labelnya. Yang tadi awalnya kan kita pakainya adalah representasi digit. Sekarang kita tidak pakai lagi representasi digit, tetapi kita langsung pakai trend propagate, di mana seluruh datanya itu sudah dilabeli. Oke, kita coba jalankan. Kita lihat berapa skor yang akan kita dapat. Nah, di sini kita dapat 92,8%. Nah, kalau di buku tadi dia dapatnya 93 ya, tipis. Nah, kita mendapatkan lagi peningkatan akurasi yang memang ini wajar terjadi, tetapi tidak begitu menakjubkan, karena masalahnya ini adalah kita menyebarkan label dari setiap data representasi ke semua data cluster, termasuk data yang terletak dekat dengan batas cluster, yang lebih mungkin salah nanti dilabeli. Jadi yang dekat-dekat perbatasan itu agak tricky kalau kita mau coba lakukan label dengan propagasi label.
Nah, sekarang kita coba lihat apa yang terjadi jika kita hanya menyebarkan labelnya ke 20% data yang paling dekat dengan pusat. Berarti tidak semua data di dalam klaster itu kita labeli, tetapi hanya 20 data saja yang paling dekat dengan centroid yang menjadi representasi tiap klaster tadi. Oke, kita coba jalankan. Di sini yang pertama kita definisikan yang namanya percentile close dengan nilai 20 karena kita mau sebarkan pada data 20%-nya saja. Oke, kita coba. Nah, di sini kita ganti nilainya ya. Percentile loss-nya itu adalah 20. Oke, lalu setelah itu kita coba lihat performa modelnya. Kita lihat performa modelnya. Nah, di sini kita dapatnya turun ya, 91,5. Sedangkan di buku tadi ini ada peningkatan, apa yang salah ya? Di buku ini dikatakan bahwa sampai mendapatkan 94%. Kalau di sini di kode saya ini ada penurunan atau ada kesalahan penulisan kode. Coba lihat dulu ya. X cluster X cluster harusnya tidak ada yang berubah sini. Partial propagates. Oh ya nih. Kita coba. Kita lihat skornya masih 91 ya. Mungkinan di sini 92, awalnya 91 dari 8 berapa tadi, 83 naik ke 91, 92. Coba saya sebarkan ke awal tadi, misal 75. Dan salah satu ya. Saya coba sebar ke 50% ya. 90 turun ya. Kalau 30 90. Kalau 10 saja. Nah, ini apa 92. Saya masih kesulitan untuk mendapatkan akurasi seperti di buku ya. Seperti di buku kan 94. Di sini saya sudah ubah-ubah nilai persentilnya masih rendah ya, 92,4. Saya coba naikkan ke 17.
92, 18 coba. Masih 92. Karena 20 dia turun 91. 92,44. 22. 92 ini ya. 25 deh. 92,6. Nah, dikit lagi naik nih. 27. Nah, 91 turun dia. 26. 92,6. Kurang baik ini. Apa yang salah? Saya salah labeli kah? 43. 4. Kira tidak ada kesalahan label di sini, sudah benar. Oke lah, tidak masalah. Kita hanya bisa sampai di akurasi 92%. Aturannya seharusnya kalau kita sudah berhasil melabeli 20% yang ada dalam cluster itu dengan yang paling dekat dengan centroidnya, harusnya kita bisa mendapatkan akurasi yang lebih baik lagi ya, dimana di sini pada buku dijelaskan dengan 50 label, 50 data yang berlabel itu rata-rata hanya ada 5 contoh per kelas, sehingga kita mendapatkan akurasi 94% yang cukup dekat dengan performa regresi logistik pada dataset digit berlabel penuh yang tadinya yaitu 96,9%. Performa yang baik ini disebabkan oleh fakta bahwa label yang disebarkan sebenarnya cukup baik, akurasinya sangat mendekati 99%. Nah, jadi kalau kita labeli itu data hanya seluruhnya itu dari yang mewakili representasi tadi itu seluruhnya kita labeli menggunakan label yang representasi tadi, itu masih banyak yang salah label. Tetapi kalau kita labeli dengan 20% saja dari data yang ada di cluster tersebut yang paling dekat dengan centroidnya, maka kita mendapatkan akurasi pelabelan itu mendekati 99%, sehingga akurasi yang dihasilkan itu adalah lebih tinggi, yaitu 94%, mendekati yang dilabeli penuh yaitu 96,9%. Seperti itu. Nah, di sini ada sedikit informasi, yaitu active learning ini, di mana untuk meningkatkan model dan set pelatihan Anda, langkah selanjutnya adalah bisa melakukan beberapa putaran pembelajaran, yaitu misalnya ketika seorang ahli manusia berinteraksi dengan algoritma pembelajaran yang memberikan label untuk data tertentu, ketika algoritma memintanya, maka ada banyak strategi yang bisa dilakukan. Nah, di sini misalnya caranya yang pertama, model dilatih pada data berlabel yang telah dikumpulkan sejauh ini, dan model akan digunakan untuk membuat prediksi pada semua data yang tidak berlabel. Kemudian yang kedua, data yang modelnya itu paling tidak yakin, yaitu ketika probabilitasnya itu rendah, maka diberikan kepada ahli untuk diberi label. Dan yang terakhir, kita bisa mengulangi proses ini sampai peningkatan performa berhenti sepadan dengan usaha pemberian labelnya. Oke, strategi lain untuk
memberi label pada data ini yang akan menghasilkan perubahan model besar atau penurunan terbesar pada error validasi model atau data yang model-modelnya itu berbeda, tidak ini ya. Nah, yaitu misalnya SVM sama random forest. Oke, jadi sebelum kita beralih ke mode campuran Gaussian, kita akan coba lihat DBSCAN, yaitu algoritma clustering yang populer yang menggambarkan pendekatan yang sangat berbeda berdasarkan estimasi kepadatan lokal. Pendekatan ini memungkinkan algoritma untuk mendeteksi klaster dengan bentuk yang apa istilahnya? Yang macam-macam, apakah? Kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke materi DBSCAN. Nah, di sini dijelaskan bahwa algoritma DBSCAN ini adalah algoritma yang mendefinisikan klaster sebagai daerah kontinu ya, dengan kepadatan tinggi. Adapun cara kerjanya yang pertama, untuk setiap instance itu algoritma akan menghitung berapa banyak instance yang terletak dalam jarak kecil atau epsilon dari instance tersebut. Nah, daerah ini disebut daerah epsilon lingkungan instance. Kemudian jika sebuah instance memiliki setidaknya minimal min sample instance dan dalam epsilon lingkungannya itu termasuk dirinya sendiri, maka instance tersebut dianggap sebagai instance intinya atau core instance. Dengan kata lain, instance inti ini adalah instance yang terletak di daerah padat. Jadi dia di pusatnya. Kemudian untuk semua instance dalam lingkungan sebuah instance inti tadi itu termasuk dalam klaster yang sama. Jadi kalau dia dalam lingkup instance inti berarti dia satu klaster. Nah, lingkungan ini mencakup instance inti lainnya. Oleh karena itu, urutan panjang instance inti itu yang bertetangga akan membentuk satu klaster tunggal. Kemudian untuk setiap instance yang bukan merupakan instance inti dan tidak memiliki instance inti dalam lingkungannya akan dianggap sebagai anomali karena dia beda sendiri, dia tidak punya instance inti dan tidak punya instance di lingkungannya sehingga dia disebut anomali. Jadi algoritma ini bekerja dengan baik jika semua klaster itu cukup padat dan jika klaster-klaster tersebut dipisahkan oleh daerah-daerah dengan kepadatan rendah. Nah, kelas DBSCAN ini dalam scikit-learn itu sangat mudah digunakan. Contohnya seperti kode di bawah ini ya. Yang pertama kita tinggal import saja DBSCAN-nya dari sklearn. Kemudian ada juga makemoons di situ. Nah, ini kita coba jalankan ya. Sini kodenya sudah ada. Kita coba running. Di sini saya belum. Ada ini ya. Kita naikkan ke atas kalau begitu. Pertama kita akan import DBSCAN, kemudian makemoons. Oke, kemudian materi berikutnya di sini dia definisikan variabel x dan y menggunakan fungsi makemoons tadi dengan sampelnya itu 1000 sampel, noise-nya itu 0,05. Lalu dibuatkan variabel DBSCAN, dipanggil fungsi DBSCAN dengan nilai epsilonnya itu 0,05 dan minimal sampelnya itu ada 5. Yang tadi ya. Minimal sampel yang saya jelaskan tadi. Minimal 5. Oke, lalu terakhir dia akan latih datanya.
dengan fungsi fit. Pertama kita definisikan dulu ya, kita split data X sama Y-nya, lalu kita buat dbScan-nya, kita latih. Berikutnya, nah di sini dikatakan bahwa label untuk semua instance sekarang tersedia dalam variabel instance label. Sekarang kita mau akses labelnya. Caranya kita dbScan label. Ini akan menampilkan 10 label ya. 10 labelnya. 0, 2, min 1. Coba kita lihat apa sama dengan di buku. Sama ya. Kalau kita mau lihat fullnya, kita hilangin aja slicingnya. Ini fullnya. Full labelnya. Oke. Nah, sini perhatikan bahwa beberapa instance itu memiliki indeks cluster sama dengan min 1, yang berarti mereka itu dianggap sebagai anomali oleh algoritma. Nah, indeks dari instance inti tersedia dalam variabel instance score, sample incidence. Kemudian instance inti itu sendiri tersedia dalam variabel instance komponen. Jadi kita coba mau akses semuanya. Pertama kita hitung dulu panjang dari si instance inti itu dengan fungsi len, karena tadi kan dikatakan bahwa instance inti itu tersedia dalam core sample indices instance yang ini ya. Jadi kita akses lokasinya, lalu kita hitung panjangnya menggunakan len. Oke, kita jalankan. Kita hitung panjangnya. Nah, sini sama 808 seperti di buku. Kemudian kita mau lihat ada punya instance intinya itu ya, tersedia di variabel instance komponen. Nah, sekarang kita instance komponennya. Sebelumnya kita coba lihat dulu isi dari core sample incidence tadi ya. Ini 10 data dulu. Kalau kita mau lihat seluruhnya gini, nggak hapus saja slicingnya. Nah, ini udah banyak nilainya. Nah, ini panjangnya 808. Berarti ada total ada 808 angka di sini. Kemudian kita mau lihat komponennya. Kita hapus saja slicingnya. Nah, kayak gini. Oke, sama. Kurang lebih sama ya. Nah, pengklasteran ini itu direpresentasikan dalam plot sebelah kiri. Pada gambar 9.14. Kita lihat ya. 9.14 yang ini ya, plot sebelah kiri. Seperti yang kita lihat, algoritma itu mendeteksi atau mengidentifikasi cukup banyak anomali. Nah, ditambah 7 klaster yang berbeda. Ini cukup mengecewakan, tapi untungnya kita memperlebar lingkup setiap instance dengan meningkatkan epsilon menjadi 0,2. Nah, kalau kita meningkatkan epsilonnya jadi 0,2, kita mendapatkan pengklasteran di sebelah kanan ini. Nah, ini cukup lumayan mengejutkan karena kelas dbScan itu tidak memiliki metode predict, meskipun memiliki metode fit predict. Dengan kata lain, algoritma ini tidak dapat memprediksi klaster mana yang dimiliki oleh instance baru. Keputusan implementasi ini dibuat karena algoritma klasifikasi yang berbeda itu bisa lebih baik untuk tugas yang berbeda, sehingga penulis memutuskan untuk membiarkan pengguna memilih algoritma mana yang akan digunakan. Selain itu, implementasinya tidak sulit dia kalau dbScan ya. Sebagai contoh, mari kita coba latih menggunakan KNN classifier.
Nah, di sini ya kita sudah pernah coba juga menggunakan KNN. Kita coba lihat yang mana KNN classifier kodenya ini. Nah, ini. Coba jalankan. Kita pakai nilai N-nya itu 50. Lalu kita fit dia. Kita latih modelnya. Kemudian kita coba predik. Kita masukkan data baru. Xnew. Nah, kita sudah predik. Nah, kita bisa lihat di sini nilai predik perubahannya. Kalau kita lihat di buku 0,18, 0,82 ya, agak beda ya. Nah, sekarang kita coba lihat penjelasannya. Sekarang di sini jika kita diberi beberapa instance baru, kita dapat memprediksi klaster mana yang paling mungkin dimiliki, bahkan kita bisa perkirakan probabilitasnya untuk setiap klaster. Nah, perhatikan bahwa kita hanya melatih pengklasifikasian pada instance inti tadi, tetapi tidak juga bisa memilih untuk melatih pada semua instance atau semua instance kecuali anomali. Nah, pilihan ini tergantung pada outputnya nanti di akhir. Nah, batasan keputusan itu direpresentasikan pada gambar 9.15, mana ya? Ini 9.15, di mana tanda silang itu mewakili 4 instance dalam Xnew. Perhatikan bahwa karena tidak ada anomali dalam set pelatihan. Oh, tunggu ya, saya coba plot dulu ini untuk lihat hasilnya. Main lama ya. Oke, kita tunggu. Sambil tunggu kita jelaskan. Nah, tadi sampai di mana ya? Nah, perhatikan bahwa ketika tidak ada anomali dalam set pelatihan, pengklasifikasian selalu memilih sebuah klaster, bahkan ketika klaster tersebut jauh. Cukup mudah untuk memperkenalkan jarak maksimum. Dalam hal ini ada 2 instance yang jauh dari kedua klaster, itu diklasifikasikan sebagai anomali. Untuk melakukan ini, gunakan metode K-Connect-Bors dari Connect-Bors Classifier, di mana diberikan sekumpulan data instance. Nah, metode ini akan mengembalikan jarak dan indeks dari K tetangga terdekat dalam set pelatihan, di mana situ 2 matriks yang masing-masing K kolom. Oke. Kita coba lihat di sini visualisasinya. Oh, masih belum ya. Main lama. Nah, singkatnya DBScan ini adalah algoritma yang sangat sederhana namun kuat yang mampu mengidentifikasi sejumlah klaster dengan bentuk apapun. Algoritma ini tahan terhadap outlier. Jadi kalau ada outlier dia cukup ampuh untuk mengatasinya dan hanya memiliki 2 hiperparameter yaitu epsilon sama min sampelnya. Namun, jika kepadatannya itu bervariasi secara signifikan di antara klaster, algoritma ini dapat mengalami kesulitan untuk menangani semua klaster dengan benar. Nah, kompleksitas komputasionalnya itu kira-kira dia O M log M, yang menjadikannya dia cukup mendekati linear sehubungan dengan jumlah instance-nya, tetapi implementasi pada scikit-learn ini dapat memperluas hingga OM kuadrat. Jadi memori jika epsilonnya itu besar. Oke, kita juga mungkin di sini dikatakan ya. Di sini ada informasi sedikit. Katanya jika kita mungkin juga
ingin mencoba hierarchical DB-Scan atau HDB-Scan, yang mana itu diimplementasikan dalam proyek scikit-learn country project. Jadi kalau teman-teman mau pelajari untuk hierarchical DB-Scan, itu implementasinya pada scikit-learn country project. Oke, coba lihat tadi. Nah, ini udah selesai plottingnya. Jadi nanti yang x ini adalah nilai x-nya itu yang silang-silang itu mewakili 4 instance pada x. Nilai 4 instance-nya itu yang ini 1, 2, 3, 4. Jadi 6, 0, 3, 2. Seperti itu. Oke. Nah, ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.